semata-mata karena Allah. Karena dengan cara seperti itu ya double kita dapat, dua kita dapat pahala sekaligus dapat ampunan daripada dosa. Baik, pada sore hari ini kita akan akan mengisi waktu Ramadan kita dengan sama-sama mengaji. Apa kajian kita pada sore hari ini? Ya, itu dia puasa, lemas makanya jatuh. Ya. Nah, apa kajian kita pada sore hari ini? Kita akan membahas ini tafsirannya daripada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang berkaitan tentang puasa. Nama kitab ini berjudul Is'afu Ahlil Iman. Ya, karangan daripada Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad, guru daripada Maulana Syekh. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahsana ilaihima wa ilaihi amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi wa bi'ulumi jami'i masyaikhihi fid dharaini amin. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang hafal ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Masih ada ayatnya nih, tapi sampai situlah. Ini tafsiran yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Mashad. Maja'a fi wujubi shaumi Ramadan. Apa sih hal-hal yang berkaitan tentang wajibnya bulan suci Ramadan untuk kita melakukan ibadah? Apa ibadahnya? Puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau bisa kalian ingat ditulis ya, likulli syai'in babun, likulli syai'in babun, wa babul ibadati as-shaumu. Segala sesuatu memiliki pintu, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Bahasa Arabnya likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaumu. Segala sesuatu memiliki pintu. Jadi ada pintunya. Ya. Kalau mau masuk ke rumah ada pintunya. Kalau mau masuk ke dalam masjid musalla ada pintunya. Kalau ingin melakukan ibadah misalnya seperti sholat ada pintunya. Apa pintunya ibadah sholat? Pintunya apa? Takbiratul ihram itu sebagai babul, ya, babus sholat, pintu daripada sholat. Kalau ingin melakukan ibadah yang lain ada pintunya juga. Apa pintunya? Puasa. Nah, apa bukti daripada sabda Nabi yang mengatakan likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum? Apa buktinya? Orang kita kalau berpuasa ibarat kita sedang memasuki, hadap sini ya. Kalau kita sedang berpuasa
Kita ibarat sedang memasuki tempat yang luas yang isinya adalah berbagai macam ibadah. Saya ulangi, Nabi mengatakan apa? Likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Segala sesuatu memiliki pintu dan pintu ibadah adalah puasa. Kalau kita puasa, ibaratnya kita sedang masuk ke dalam satu ruangan yang luas. Di dalam ruangan itu banyak pilihan-pilihan ibadah. Jadi kalau kita puasa, kita sudah masuk ke dalam satu ruangan yang luas, isinya berbagai macam ibadah. Bebas mau pilih yang mana saja dari ibadah-ibadah itu sudah disediakan. Kalau kita kaitkan dengan kita, keseharian kita gini. Nah, coba perhatikan ini. Kalian kalau di luar bulan Ramadan, ya, orang secara umum lah, kalian, kita, orang di luar sana misalnya, ya, terkadang kalau kita ngomong sama temen ini, terkadang terselip ada kalimat-kalimat yang isinya dusta atau bohong. Ada kalian yang cerita, ya, malam-malam pergi ke rumah temannya, di jalan ketemu sama hantu, katanya. Hantunya terbang warna putih, saya tengok benar hantu, katanya. Padahal yang dilihat itu hanya buah nangka besar ditutup pakai sarung. Itu ya. Ini tidak ada rasa khawatir kita bohong nih. Kalau di luar Ramadan, ya, bohong itu ibadah atau dosa? Dosa. Peduli tidak kita sama dosa itu? Oh, terkadang di luar Ramadan kita tidak peduli. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, hal-hal seperti itu kita sangat perhitungkan, sangat kita khawatirkan, sangat kita jauhkan, waspadai. Akhirnya kalau kita ngomong, oh, harus benar-benar perkataan kita jujur. Kenapa? Nabi mengatakan, ya, man lam yada' qaulaz zur wal jahla wal amala bihi fala hajata lillahi fi ayyada'a apa? Ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam hadis yang sahih mengatakan kayak tadi, yang artinya siapa-siapa yang tidak menahan diri, meninggalkan diri daripada berbuat, mengatakan kalimat-kalimat yang terkandung kebohongan, kedustaan, atau kalimat-kalimat bodoh, artinya kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, asal ngomong saja, maka tidak ada pahala bagi dirinya yang sudah tidak makan, tidak minum, ya, tidak ngemil, tidak makan, intinya meninggalkan itu semua tidak ada pahalanya. Allah tidak berhajat kepada puasa kita. Itu kata Nabi. Hadis yang lain mengatakan wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak makan, tidak minum, mahnya kambuh, sakit perut, ya, jelamernya gerut karena tidak pernah makan dan minum, tapi tidak dapat pahala. Hanya buat perutnya menjadi sakit, kurus dia karena tidak makan, tidak minum. Selain itu ya tidak ala 0%. Apa sebabnya? Ucapannya tidak dijaga. No, kalau di bulan Ramadan khawatir kita dengan ucapan-ucapan yang mengandung kebohongan. Kalau di bulan Ramadan, ya, kita khawatir orang lain tersinggung kepada kita. Tak berani kita ganggu teman kita, ejek teman kita. Karena itu bisa membatalkan nilai pahala puasa. Ya, kayak lelah-lelahnya saja kita puasa kalau masih sering singgung temannya, ejek temannya, ya, nakal kepada temannya, itu tidak ada nilai pahala puasanya. Dapatnya hanya apa? Ya lapar saja. Oh, lamun menu jadi lebih puasa, katanya apa lagi kalau tidak berpuasa? Semakin parah lagi. Nanti di hari kiamat, ya, akan diikat dengan rantai. Rantainya terbuat dari besi. Besinya yang warnanya merah karena apa? Panas. Panas kira-kira Ustadz, coba, ya, coba saja. Kalian nanti hidupkan lilin
Ditenjul sedikit apinya, nggak usah lama-lama, 1 menit saja panas itu baru apinya. Apalagi ini besi yang sudah dipanaskan sampai memerah, itu dipakai diikat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya ya kalau tidak ada uzur jangan sampai meninggalkan puasa. Kan boleh kita puasa. Kalau orang yang sakit boleh kita batalkan puasa. Iya, kalau benar sakit. Nanti kita jelaskan sakit yang seperti apa yang diperbolehkan untuk ya, membatalkan atau tidak berpuasa. Nah, jadi kayak gitu ya. Makanya Nabi mengatakan pintunya ibadah itu adalah puasa. Karena kalau sudah puasa, kita disiplin waktu. Sebentar-bentar tengok jam pira nih, jam sekian lah, kesekak masih di maman katanya. Jam pira nih, jam 2 kengonek. Ya, jam pira nih, jam 3. Oh, seduh es dia katanya. Masih jam 3 sudah seduh es. Ya, ya hilang dinginnya nanti, sudah hangat esnya. Sabar ya. Sudah jam berapa? Asar katanya. Oh, baik kereng je, selengkak langsung. Beli kunci motor, langsung pegang kunci motor, keluar ngabuburit. Tret, 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 tret. Nah, maghrib. Di jalan habis sudah puasanya. Nilai pahala puasanya habis. Apa sebabnya? Tengok kiri kanan. Ya, di luar itu kan macam rupanya perempuan-perempuan. Ya, makanan-makanan. Ya, kalau bulan Ramadan rame di jalan ini. Nanti kalau kalian libur, coba keluar. Ya, hanya sekedar untuk membuktikan rame jalan, betul memang. Ya, ada yang pakai motor king, raet katanya. Nanti yang cepat-cepat marah tersinggung, marah disumpah temennya, batal pahala puasa. Ini beratnya ya. Makanya kalian nanti kalau sudah di rumah diliburkan di bulan Ramadan, ya lebih baik tidak usah keluar-keluar ngabuburit kalau memang tidak ada keperluan. Apa sebabnya ya? Dari pagi sudah kita tahan diri kita supaya tidak ngomong yang tidak, supaya tidak melihat barang yang tidak, supaya tidak kepikiran sesuatu yang tidak, supaya tidak tersinggung orang lain. Ketika sudah jam 5 dekat-dekat mau berbuka, keluar, ya, diperanin sama temannya Sili, mudahan katanya, betombani katanya, nah, ya, ini main, udah dulu aku puasa katanya, ya, nah itu kan membatalkan nilai pahala puasa. Lelahnya saya dari pagi siang terus sudah nahan diri daripada makan dan minum, lemas ya, batal pahalanya gara-gara yang ngabuburit itu. Makanya ya lebih baik tidak usah, kecuali kalau memang ada keperluan. Orang tuanya bilang belian sekali cendol tuh oleh perempatan Armada. Nah kalau kayak gini ya silahkan, tapi jaga mata. Jangan ketika disuruh sama orang tua lah lelah kena daftaran dengan puasa katanya, sida-sida doang milih tepati. Nah na'udzubillah, batal juga pahala puasanya itu ya. Puasa itu gampang ya. Puasa itu gampang kalau hanya sekedar menahan diri daripada makan dan minum. Jangankan kita manusia, hewan pun puasa. Ya, apa contohnya? Ular. Tahu namanya ular? Ular itu kalau mau berganti kulit, mau melepas kulit lamanya, itu kapan baru akan keluar kulit yang lamanya akan terkelupas? Kalau dia melakukan puasa. Dia puasa 2 sebulanan, tidak makan-makan. Diam aja dia. Baru kalau sudah seperti itu, nah baru mengelupas, kering dia kulitnya. Kalau sudah kering, ya keluar dia, berganti kulit baru. Itu ular tuh. Bisa dia puasa. Tidak perlu dia megat-megat tuh, ular ini. Karena kalau dia megat, sembunyi-sembunyi ke belakang, ambil kerupuk sapi, tidak jadi dia berkelokos. Ini kalau ular tuh. Jangan kalah. Ya, ini manusia punya kaki tangan lebih hebat daripada ular, tapi masih cari tempat-tempat sepi untuk megat. Na'udzubillah, jangan sampai. Apa selain ular yang berpuasa? Ayam. Tahu ya? Ayam itu juga berpuasa. Kapan dia berpuasa? Ketika dia mengarami telurnya. Ya, nanti kalau kalian lihat telur ayam diarami sama induknya, pasti induknya itu tidak turut-turut.
Ya, kadang 2 hari enggak turun-turun, 3 hari, kadang seminggu enggak turun-turun. Di atas petarangannya diam, dia enggak makan, enggak minum, itu namanya puasa. Dengan cara seperti itu perutnya itu, tubuhnya itu menjadi panas. Kayak tadi kita perutnya sekarang ini panas, coba demak kian pada nah. Hangat ya? Hangat? Kalau ada yang nyet berarti dia sudah minum es itu. Atau sudah mandi mungkin tadi. Ya. Itu ayam kayak gitu, enggak dia makan itu selama berhari-hari ketika dia mengarami telurnya. Dengan seperti itu tubuhnya itu menjadi hangat. Nah, ketika hangat tubuhnya, dengan itu dia arami telurnya, maka telurnya akan berubah menjadi anak ayam, netas saja nanti. Ya. Kalau ayam banyak temuruknya, itu namanya temuruk. Ya, telur yang tidak jadi itu berarti ayamnya sering membatalkan puasa. Nah, itu perlu ditegur. Bagaimana cara tegurnya? Asakkan dia ladik, sembelihnya. Ya, itu kalau ayam. Ayam tidak becus berarti banyak membatalkan puasa. Nanti perhatikan ayam inaknya ya. Ayam kalian, jangan ayam orang lain. Nanti cerita orang lain, nah manuk diolah sampai telur di ini netes. Jangan nanti diambilkan pisau disembelih ayam orang. Ayam kalian sendiri. Selain ayam, selain ular, tadi ulat juga. Ulat itu juga kapan dia berpuasa? Kalau dia mau berubah menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi kepompong itu, di situ dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, dia diam aja, dia bertahanus, berhalwat, beruzlah. Dan luar biasa hasil daripada puasanya ulat itu berubah menjadi makhluk yang indah. Rata-rata orang senang melihat kupu-kupu, tidak takut melihatnya, tidak takut memegangnya. Tapi kalau ulat, banyak orang yang kejeringan melihat ulat. Ya, ulat melitik di sana, dia yang kejeringan lari. Itu kalau ulat. Tapi kalau sudah menjadi kupu-kupu, semua orang senang melihat. Ulat makanannya daun. Ya, daun itu nggak tahu rasanya ya gimana. Tapi setelah menjadi kupu-kupu, apa yang dia makan? Berubah makanannya, berubah menjadi sari pati bunga. Dan kita harapannya ya puasa kita seperti puasanya ulat. Sekarang bolehlah kita makan ya yang yang kita inginkan, yang penting dia halal. Tapi setelah lewat bulan Ramadan ini, ya kalau bisa makanan kita lebih dipilih lagi, lebih tindih lagi. Makan boleh tapi jangan terlalu kenyang. Makan silahkan. Nabi pernah ditanya apa sih sebab Nabi tidak pernah sakit parah. Nabi itu dalam usianya yang 63 tahun, dalam riwayat tidak pernah dalam sejarah menceritakan Nabi itu sakit emah dan sakit yang lain-lain. Bahkan Nabi dalam kondisi musim paceklik ya, musim panas, petani gagal panen, makanan serba kurang. Bahkan dulu ketika di Mekah di blokade, ya makanan itu diharamkan untuk dibeli oleh Nabi dengan keluarganya. Jadi tidak boleh Nabi beli makanan ke pasar itu, tidak boleh. Jadi makanan ya sangat kurang. Sampai dalam riwayat pernah dapurnya Nabi, jangkehnya Nabi itu tidak pernah mengeluarkan asap selama 3 hari. Tandanya tidak pernah masak selama 3 hari. Kalau tidak pernah masak selama 3 hari berarti tidak pernah makan. Tapi tidak pernah beliau sakit. Ditanya oleh para sahabat, apa resepnya kira-kira wahai Nabi? Ya, beliau mengatakan, nahnu qaumun, kami adalah satu kaum, la ya'kuluna, kami la na'kulu, kami tidak makan, illa ba'dal ju', kecuali kalau kami sudah merasa lapar. Jadi Nabi itu dengan umatnya yang sehat-sehat terdahulu, para sahabat, tidak pernah makan kalau belum sangat lapar. Ya, wala wanatrukut ta'ama ba'dal syab'i, dan kami meninggalkan makanan, artinya kami berhenti makan sebelum kenyang. Jadi resepnya ya makan sesudah lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah kalau kita enggak ya, makan selama ada makanan yang enak, jangan berhenti sampai makanan itu habis. Nah ini konsep kita. Makanya banyak anak-anak kecil sekarang ya, kecil-kecil sudah na'udzubillah sampai kronis, na'udzubillah min. Nah kalau Nabi resepnya tadi,
makanannya diatur. Nah, ngembang kemana-mana. Jadi sekali lagi puasa itu maknanya kalau secara harfiah berasal dari kata rombo, yaitu artinya membakar. Ya, tapi secara maknawi Ramadan itu artinya panasnya perut orang yang berpuasa karena meninggalkan makan dan minum menyebabkan dosa-dosanya menjadi hangus terbakar, sehingga dia keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi fitrah suci. Makanya Idul Fitri, kembali menuju ke sucian, dengan sebab dosa habis terbakar disebabkan karena panasnya perut, panasnya hawa nafsu kita tahan di bulan suci Ramadan. Oke, kita masuk kepada tafsirannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ya ayyuha wahai alladzina, orang-orang yang amanu beriman. Kutiba ay furido, telah dipardukan alaikum atas kalian, siyamu ay siyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ingat, tahun yang kedua setelah hijrah. Berarti Al-Qur'an ini, kan Al-Quran itu ada dua ya, klasifikasi Al-Quran turunnya itu ada, yang pertama namanya, yang kedua namanya Madaniyah, Makiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Al-Baqarah ini termasuk klasifikasi yang mana? Madaniyah. Kenapa? Kenapa? Ya, turunnya setelah hijrah. Mana buktinya? Ini ayat yang kita baca. Perintah puasa ini terjadi setelah hijrah. Nah, pertanyaannya berarti Nabi kan dakwahnya itu selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, berarti Nabi tidak pernah puasa. Betul nggak? Nah, iya, tidak pernah puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Apa sebabnya? Belum ada perintah. Jadi Nabi hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi tidak pernah melakukan ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Selalu ibadah yang ada itu karena perintah dari Allah. Sholat itu Nabi tidak membuat-buat sendiri, tidak, karena memang diperintahkan oleh Allah. Wa aqimus sholat. Zakat, wa atuz zakah, itu perintahnya. Dan lain-lain itu selalu diperintahkan. Berbakti kepada orang tua itu juga perintah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Selalu ada perintah. Berkata yang jujur misalnya. Berkata yang jujur. Selalu ada perintahnya. Nah, maka sebelum ayat ini turun, tidak ada puasa Ramadan. Tapi Nabi tetap berpuasa. Apa puasanya Nabi sebelum ayat ini turun? Puasa 13, 14, 15 di setiap bulan. Disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Itu puasanya Nabi sebelum perintah puasa di bulan Ramadan. Setelah pindah ke Madinah, Nabi berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Sedang lemas kayak kalian. Ya, sedang duduk-duduk, ditanya sama Nabi, kenapa kalian lemas? Oh, kami puasa, katanya. Kenapa kalian puasa? Hari ini adalah hari di mana Allah membebaskan, menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Hari tersebut tidak disebut dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Itu namanya hari Asyura. Oh, kalau gitu kami juga berhak untuk berpuasa, kata Nabi. Akhirnya ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal 9 dan 10. Bertambah yang awalnya 13, 14, 15, nambah dengan 9, 10 bulan Muharram. Itu puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lewat bau kanduk, apakah hidup kita ya? Nah, memang puasa kayak gini. Nah, jadi itu ya, bulan Ramadan pertama kali dipuasai oleh Nabi setelah beliau berada di Madinah. Wal kafu fi qaulihi ta'ala kama kutiba.
Ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama. Apa artinya kama? Sebagaimana, kutiba telah diwajibkan. Kafnya itu fi maudhi'i nasbin 'alan na'ti. Nah, kedudukannya na'at. Na'at itu artinya sifat. Apa takdirannya? Kitaban kama kutiba. Tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kitaban kama kutiba. Ini kata Syekh Hasan Al-Masyari menafsirkan ayat kama kutiba. Jadi telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa itu juga sudah diwajibkan alal ladina atas orang-orang yang min qablikum dari sebelum kalian. Siapa mereka? Minal anbiya wal umam min ladunna Adam alaihi salam, dari para nabi dan umat-umatnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan ya zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hikmatut tashbih ta'kidul hukmi wat tasalli. Kenapa Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ada enggak yang kepikiran ke situ? Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kenapa Allah mengatakan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian? Kenapa enggak? Orang-orang yang beriman, kalian sudah diwajibkan untuk berpuasa. Sudah sampai di situ. Kenapa mesti harus sebagaimana orang-orang terdahulu juga diwajibkan berpuasa? Kenapa kira-kira? Takriban dipahami, misalnya saya suruh yang kelas 3 di bulan Ramadan untuk membawa kurma, susu sama marjan. Ya. Yang kelas 3. Yang kelas 1 saya bilang yang kelas 1 enggak usah. Gimana perasaan yang kelas 3? Lah, iya doang. Dek tebe yang jauh lah meniti jauh. Ada? Ya, ada rasa iri. Nah, Allah menjaga itu. Yang namanya manusia, sesoleh-solehnya pasti ada rasa iri. Sekiranya Allah tidak mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga puasa itu atas orang-orang umat-umat terdahulu sebelum kalian, niscaya akan ada di antara kita yang mengatakan, nah itu doang batur Islam jak puasa, umat-umat lain jak di narak puasa. Akan ada rasa iri. Maka disebut seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita merasa sama. Supaya kita merasa sama. Oh, kita puasa, dulu juga orang-orang puasa. Jadi kita merasa terhibur, kita sama senasib, sepenanggungan. Ya, jadi orang-orang terdahulu juga puasa. Karena orang itu kalau dibebani sendiri pasti akan ada terasa ya iri, tersinggung, kayak beban rasanya. Ya, makanya Nabi juga sama dulu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah. Kenapa Nabi Muhammad dipilih dari golongan manusia, tidak dari golongan malaikat? Supaya kita bisa tiru. Kalau akan diangkat dari golongan malaikat, nggak bisa kita tiru. Orang malaikat bisa terbang, kita nggak bisa. Malaikat bisa tasyakul, berubah bentuk menjadi makhluk-makhluk yang indah, bisa hilang, bisa sekejap di sini, bisa pindah kemanapun yang dia kehendaki. Kita nggak bisa kita tiru. Tapi kalau Nabi Muhammad ya bisa, karena manusia. Walaupun beliau ya basyarun laisakal basyari, manusia tapi tidak sama seperti manusia. Artinya dia ada kelebihan-kelebihannya beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman Nabi dari sisi kemanusiaan ya banyak kesamaan kita. Nabi bisa bahagia, kita bisa enggak? Oh bisa. Nabi bisa tersinggung, kita bisa enggak? Oh bisa. Kan kita pelajari di kelas 3 ya, Quran surah Abasa. Ya, di kelas 3 nih, Quran hadis. Quran surah Abasa. Nabi tersinggung gitu kan? Ketika beliau abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkara fa'ahul dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla
ya zakka. Itu kan sindiran, teguran kepada Nabi. Nabi ketika ceramah kayak gini, kultum kayak gini, di depan-depannya itu adalah pemuka orang-orang pembesar Quraisy. Tiba-tiba ada orang yang ganggu. Muhammad, katanya, ajarkan saya Islam. Nabi sedang pidato kok dia datang tiba-tiba, tidak diharapkan kedatangannya oleh Nabi. Ya, Nabi diam saja. Kelihatan wajah beliau itu agak kecewa. Kalau kita saat ini, ya anak ini tidak ada sopan santunnya. Kalau kita nih, tapi kalau Nabi hanya kelihatan kecewanya saja. Ditegur Nabi. Giliran ada orang yang mau sungguh-sungguh mensucikan diri belajar Islam, justru engkau malah cuek. Giliran orang-orang yang tidak pasti apakah mereka akan dapat hidayah atau tidak, justru itu yang engkau sungguh-sungguh mendakwahi mereka, ditegur. Tersinggung bisa tidak kita? Oh bisa, sama-sama bisa, karena Nabi manusia, kita juga manusia. Yang perlu kita tiru adalah bagaimana Nabi mengelola tersinggungnya, sehingga tersinggungnya Nabi itu tidak sampai membuat orang lain menjadi terluka, menjadi tersinggung juga. Bagaimana Nabi mengelola bahagia. Kalau kita bahagia, kalau gimana? Ya, kalau kita aman, kita puas, kita senang misalnya. Ya, itu cara kita mengelola bahagia. Nah, ini masih salah. Harus kita ikuti bagaimana bahagianya Nabi. Bagaimana bahagianya Nabi? Oh, kalau Nabi, makanya para ulama bingung ya. Bukan bingung karena tidak tahu. Nah, bukan bingung karena tidak tahu, tapi karena saking luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mensifati Nabi? Nabi mau disebut orang miskin, beliau kaya. Mau disebut kaya juga, beliau miskin. Kan tadi ceritanya 3 hari tidak pernah kelihatan asap dari dapurnya. Kita mau bilang kaya tapi kayak gitu. Tapi kita mau bilang miskin dengan sebab alasan yang tadi, Nabi juga kaya. Sekarung dikasih emas. Apa itu? Sekarung. Orang sekarang 1 gram saja hampir mau 1 juta harganya. Ini sekarung dikasih Nabi hadiah. Belum harta ghanimah dan lain sebagainya. Tapi harta itu hanya ada di tangan. Setiap ada orang yang membutuhkan dikasih. Ya. Makanya ya para ulama kayak tadi, mau bilang kaya tapi miskin, mau bilang miskin tapi kaya. Tapi luar biasa cara mengelola Nabi, ya, cara Nabi mengelola kebahagiaannya. Bagaimana cara beliau mengelola kebahagiaannya? Ya selalu mementingkan orang lain. Nabi itu sombeng, pakaiannya banyak, ya tembelannya. Dan yang nempel, yang tempel sobekan bajunya ya beliau sendiri, beliau yang jahit. Nabi, sendalnya terkadang putus dijahit, ini Nabi. Satu ketika ada sahabat yang prihatin lihat Nabi. Nabi bersih memang, harum, tapi ya pakaiannya sederhana. Kasihan melihat Nabi lah, kasihan Nabi ente ngeniru tangkong. Ya. Lalu ada inisiatif dari sahabat-sahabat yang memiliki harta yang lebih untuk membelikan Nabi ya baju, dikasih Nabi baju, dipakai. Ya Nabi senang. Kenapa Nabi senang? Ya karena sahabat yang memberikan itu dilihat pemberiannya diterima, senang. Nabi juga ikut senang. Jadi bukan semata-mata karena dikasih baju senang, enggak. Karena melihat sahabat yang ngasih itu senang, Nabi juga merasa tenang, lega melihat sahabatnya bahagia. Dipakai, dibawa baju yang sobek itu, dibawa ke rumah, dibuang, dibawa. Di perjalanan ada sahabat ketemu dengan Nabi, Nabi ucapkan salam, sahabat itu menjawab. Sahabat itu mengatakan, Masya Allah, bagus sekali pakaian wahai Nabi. Nabi mengatakan, kamu mau? Sahabat tadi mengatakan, iya. Nih, bayangkan. Kalau begitu, kata Nabi, tunggu saya di sini. Pulang Nabi. Dilepas pakaian itu. Dipakai lagi pakaian yang tadi dikasih. Senang sahabat yang dikasih itu, Nabi juga ikut senang. Ini cara Nabi mengelola kebahagiaannya. Kalau kita, enggak bisa. Ya, selalu iri melihat orang lain, betul atau enggak? Jangan bilang enggak ini, karena kebanyakan kayak gitu. Temannya pakai karpet, dia senang atau enggak? Senang. Orang kedinginan, dia hangat, nyaman, empuk, adem. Diambil karpet orang. Ya, apakah itu cara Nabi mengelola kesenangannya? Enggak. Berarti kita bertentangan dengan cara Nabi.
Dan ini bukan hanya Nabi yang melakukannya. Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dulu melakukan perjalanan dengan Nabi. Di perjalanan haus, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Ya, sampai satu ketika, kan kalau di Mekah itu kan padang pasir semua, nggak kayak gini banyak tempat kita berteduh, pohon kelapa banyak, kemudian banyaklah tempat kita mau minta air. Kalau di situ enggak, padang pasir semua. Dari tempat berdiri sampai kiri kanan itu seluas mata memandang ya hanya pasir, tidak ada pohon, panas. Perjalanan Nabi dengan Abu Bakar. Setelah lama berjalan dalam kondisi tidak ada air, haus juga, kering rasa tenggorokan. Adalah rumah orang di situ, yang orang itu ternyata memelihara beberapa ekor domba. Ya, sampai di situ ucap salam, kemudian ya minta bantuan untuk dikasih air. Ternyata tidak ada air. Dilihat domba, kira-kira ada tidak susunya domba ini? Orang yang punya rumah mengatakan, sekarang sedang tidak ada rumput, tidak ada makanan untuk kita kasih domba. Lihat saja dombanya kering, dombanya itu kurus, goyo-goyo, ada air susunya. Orang dia mau hidup saja sudah lelah, tidak ada makanan. Dengan keberkahan Nabi, ya Nabi kemudian menyuruh Abu Bakar untuk ya tidak apa-apa, peras saja. Nah, diperas, ternyata dengan mukjizat Nabi ada keluar air susu sedikit, sepertiga gelas yang kecil itu. Ada gelas kecil ya, sepertiganya, hanya itu yang didapatkan. Kemudian diambil sama Nabi. Setelah diambil gelas tersebut, Nabi minum. Ketika Nabi minum, ya di kitab itu dituliskan ketika Nabi minum, ini kan cerita Abu Bakar. Ketika Nabi minum, hausku hilang. Siapa yang bilang itu? Abu Bakar. Abu Bakar dengan Nabi ya sama-sama haus, sama-sama melakukan perjalanan, sama-sama tidak pernah minum. Dapat minum hanya sepertiga gelas kecil. Nabi yang minum, yang kehilangan hausnya adalah Abu Bakar. Dibayangkan, Nabi yang minum, yang lega rasa lehernya itu adalah Abu Bakar. Jadi orang-orang terdahulu, Nabi dengan para sahabat, cara mengelola bahagianya itu beda. Lebih mementingkan orang ketimbang diri sendiri. Nah, ini hebatnya. Dan ini ya tugas kita untuk belajar bisa mengelola bahagia seperti beliau-beliau itu. Supaya kalau kita bahagia itu paling tidak membuat orang lain menjadi rugi. Sekarang kita kebanyakan enggak ya. Ya, makanya ya enggak heran ya, sekarang informasi yang beredar itu apa? Pertama di apa? Dicampur. Pertama itu kan senang kita beli di situ bagi orang yang punya uang. Apa sebabnya? Tidak perlu antri. Juga bisa membuat mesin motor menjadi bersih. Ini pertama. Ternyata dioplos, ternyata dicampur, dikorupsikan sampai 900 sekian ya miliar, hampir mau 1 triliun ya. Makanya orang sekarang ya berburu pertalit ya. Ya walaupun antriannya panjang seperti kereta api ya enggak apa-apa, yang penting pertalitnya murni, tidak dioplos. Ya kayak gitu. Sekarang sudah mulai kelihatan korupsi. Apa sebabnya? Tadi gagal mengelola bahagia. Bahagianya hanya ketika dia dapat untung, tidak peduli orang lain merasa tersakiti. Jangan heran, itu versi salah mengelola kebahagiaan. Yang versi parahnya, yang versi kecil-kecilannya ya lihat saja diri kita. Kayak tadi karpet orang kita ambil, kita senang orang yang tersinggung. Lauk orang kita ambil, ya kita senang, enak di mulut kita, senang, tidak ada beban rasanya. Tapi orang lain menderita. Itu versi kecil-kecilan, ya tetap membuat orang menjadi tersinggung. Makanya tidak heran kita, ya. Nah makanya kita kelola tuh. Kapan kita harus marah, ikuti cara Nabi. Kapan kita harus tersinggung, bagaimana cara mengelola tersinggungnya kita, itu ikuti cara Nabi. Bagaimana cara kita supaya kita bahagia tanpa merugikan orang lain, ikuti cara Nabi. Nabi berjorak atau enggak? Berjorak juga. Nabi itu kalau dengan keluarganya, riwayat daripada istri-istri beliau, jarang beliau yang terlalu serius
Jadi jangan anggap Nabi itu serius kemudian tak pernah senyum. Oh, enggak. Nabi itu selalu mengajarkan kepada kita, ya, apa katanya? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumnya wajahmu terhadap saudaramu itu adalah satu sedekah. Ya, mungkin tidak Nabi nyuruh kita senyum, tapi beliau mentem saja. Mana mungkin? Pasti beliau ngamalkan dulu, baru memerintahkan orang lain. Kalian senyum saja, tapi tentu senyumannya ini yang senyuman yang kan sekarang banyak ya, senyuman yang banyak licik misalnya. Katanya. Nah, itu bukan senyuman namanya, itu meremehkan. Senyuman yang benar-benar membuat orang menjadi ya dihargai rasanya, disenangi rasanya. Itu sudah terhitung sedekah. Ya, jadi hati-hati kalau kalian senyum, senyumnya yang ikhlas. Karena dengan cara seperti itu kalian dapat pahala sedekah tuh. Ya, bedakan antara senyum dengan cengik. Apa bedanya? Hah? Kalau senyum itu ya kelihatan manis. Tapi kalau cengik itu giginya yang diperlihatkan. Ya. Apalagi ketawa, nah beda. Jadi yang dianjurkan itu, yang disunahkan itu adalah tabassum. Tabassum itu artinya senyum. Ya, itu yang menilai pahala. Jadi Nabi kalau di keluarganya itu ya kayak tadi bercanda, senyum. Ya, sampai-sampai pernah Nabi bercanda dengan orang tua, nih kan tahu ceritanya. Ada nenek-nenek nanya sama Nabi, "Wahai Nabi," katanya, "apakah saya bisa masuk surga?" Nabi mengatakan apa? Dia narak dengan tua dalam surga. Oh, nangis orang tua tadi. Katanya. Nangis sejadi-jadinya. Karena menganggap diri tidak masuk surga. Karena Nabi mengatakan dia narak dengan tua di dalam surga. Diklarifikasi sama Nabi. Sambil Nabi tersenyum melihat orang tua itu nangis. Kan serem rupanya. Nangis sudah orang tua. Mau senyum saja, serem apalagi. Nah, dihibur sama Nabi. Diklarifikasi sama Nabi. Dijelaskan. Saya tidak mengatakan engkau tidak masuk ke dalam surga. Yang saya katakan adalah tidak ada orang tua di dalam surga. Karena walaupun orang yang masuk ke dalam surga itu usianya 100 tahun, akan berubah menjadi orang yang berusia 30 tahun. Ya, 20-30 tahun muda semua. Walaupun sudah tua di atas muka ke bumi. Maulana Syekh itu sekarang, Tuan Guru Zahid sekarang, almarhum. Kelihatannya tua. Tapi nanti dalam surga tidak tanda kalian. Ya, cerita kalian dengan teman-teman nanti dalam surga. Dulu kita mondok di Hikmatus Syarif, Tuan Guru kita namanya Tuan Guru Zahid. Cerita datang. Oh, kalian mondok di situ, katanya orang muda tadi. Iya. Tuan Guru itu luar biasa. Pernah ketemu sama beliau? Nah, pernah. Ini saya, katanya. Siapa itu? Tuan Guru Zahid. Ya. Ya, dulu saya bercita-cita ke Mahat, katanya. Di Mahat itu ada makamnya Maulana Syekh. Maulana Syekh itu luar biasa. Ya, pernah kalian ke mana? Pernah. Saya ini orangnya. Tidak kita tanah karena semuanya menjadi muda. Aku kelai iya bengel, katanya. Ya, ya girang suruh di sini itu, katanya. Lamun temain bal tengari galeng girang nyempate, katanya. Ngomong di dalam surga. Ya dong dia teman lepas pun dia teman patnya dalam surga. Aku nih, katanya. Nah, kan bahaya itu. Dikejar sampai masuk ke dalam neraka. Nauzubillah, ya. Jadi tidak ada orang tua di dalam, yang ada hanya orangmu. Kayak gitu cara Nabi bercanda. Bayangkan ya, bagaimana Nabi mengatur diri. Makanya contoh suri tauladan yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia sama dengan kita, bisa lapar, bisa kenyang, bisa senang, bisa tersinggung, bisa marah. Terkadang beliau juga sakit, lelah juga. Tapi beliau kelola itu semua. Sehingga kekurangan sifat-sifat kemanusiawian itu bisa tertutupi dengan akhlak yang mulia. Maka di bulan Ramadan ini kita sudah masuk ke dalam satu tempat yang penuh dengan ibadah. Pintunya tadi adalah apa? Puasa. Harapan kita dengan sebulan kita tahan diri kita, selalu melihat diri kita
selalu mendisiplinkan ibadah kita. Kebiasaan baik itu, karakteristik Nabi Muhammad SAW itu bisa menancap, bisa hadir dalam jiwa kita sehingga kita memiliki adab yang sama dengan adabnya Nabi SAW. Tidak bisa sama, paling tidak mendekati, mirip-mirip dengan Nabi SAW. Sampai di sini ya. Nah, ini baru tafsiran sampai dengan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, nanti kita lanjutkan ini. Belum ayat-ayat yang lain. Ya, jadi panjang keterangan daripada para ulama menunjukkan betapa banyak ilmunya para ulama, sehingga sedikit ayat ini, oh berapa banyak nih, kalau kalian nulis tadi mungkin dapat kalian setengah lembar. Betapa banyak ilmunya para ulama. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang memiliki sifat seperti Nabi, mirip dengan Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nantinya dijadikan sebagai ulama, sebagai pewarisnya para nabi, yang bukan hanya berilmu tetapi mau mengamalkan ilmunya, sehingga kita menjadi syafaat bagi keluarga kita, bagi kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan suratul Fatihah untuk ya guru-guru kita, Tuan Guru Zaid Syarif, kemudian Tuan Guru Bajang, Maulana Syekh, kemudian Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad, dan seluruh guru-guru beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Lana wa lahumul Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.